ali sayyidina Muhammad. Kita sholawat aliyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihi rawqadu wa tanfariju dari mana? Beliau pernah mengucap, kalau kita bisa bersolawat selama 3 bulan 1 juta solawat, itu apa yang kita inginkan, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bu, solawat. Kita boleh ngobrol, tapi hati kita tetap solawat, bisa nggak kira-kira? Insya Allah. Salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Kapanpun, dimanapun kita sah-sah saja dan boleh baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tanda kutip, jangan kamar mandi, ntar di WC ya, salawatan juga jangan. Pokoknya selain kamar mandi, ibu mau duduk, mau santai, mau masak, orang dulu sambil gendongin anaknya salawatan, sholatullah, salamullah, bener gak? Iya. Orang sekarang apaan? Main TikTok. Aku lagi manja. Aduh, gimana mau jadi anak yang soleh? Orang dulu itu jarang yang pinter, tapi pada bener. Orang sekarang banyak pinter, kagak pada bener. Kenapa? Dari kecil orang tuanya jarang banyakin salawat sambil gendong-gendong anaknya, jarang. Sekarang pada nyanyi yang kagak-kagak. Bener gak? Ini saya yang kecil-kecil aja, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama ingat tadi, bersihin hati kita. Sofaul qalbi, bersihin hati kita. Sebelum berangkat ke Baitullah, sebelum ziarah ke makam Rasulullah, bersihin hati kita dari berbagai macam-macam penyakit yang ada di hati. Satu, apa lu? Bersihin sofaul qalbi. Ini belum masuk ke rukun umum. Yang kedua, yang kita harus persiapkan ialah kita harus berbanyak untuk bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ibu mohon maaf, ketika ibu dan bapak ke Baitullah, ke makam Rasulullah, yang namanya jabatan, yang namanya pangkat, tahta, harta hilang semua. Enggak ada. Sebagus apapun PT-nya, ibu dan bapak pasti mengalami yang namanya ngantri. Benar? Contoh. Jangan jauh-jauh. Ibu datang aja ke bandara, nanti kita ke bandara bareng-bareng. Itu di imigrasi udah pasti ngantri. Mau naik pesawat ngantri. Mau tawaf juga ngantri. Mau sa'i juga gantian. Banyak orang ngantri. Itu butuh kesabaran. Ibu pengen nyium Hajar Aswad, bapak pengen nyium Hajar Aswad, itu harus lebih sabar. Jutaan orang, ribuan orang sedunia, semuanya berkumpul di satu titik untuk mencium Hajar Aswad, untuk melaksanakan tawaf. Makanya sabar. Saya yakin PT Gate akan
fasilitas yang terbaik untuk ibu dan bapak-bapak semua. Yakin saya seyakin-yakinnya. Tapi biar bagaimanapun nanti ada kendala-kendala dikit, misalkan ada kendala sedikit aja, jangan dikit-dikit disalahin perusahaan. Kita evaluasi diri kita sendiri dulu. Nah itu tadi yang pertama, banyakin istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana itu tempat yang sangat mulia. Di sana itu tempat yang sangat agung. Di sana adalah tempat yang sangat spesial. Saya minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya nih dalam 1 bulan bisa 1 kali ke sana. Berarti sebulan sekali. Dalam jangka waktu 30 hari, 9 harinya di sana, sisanya di Indonesia. Kenapa? Karena saya merasakan sangat-sangat nikmat berada di Haramain. Sangat-sangat nikmat berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tahadus biniyah kemarin saya bulan Februari baru pulang umrah tanggal 16 sampai tanggal 25. Nah, setelah itu tanggal 27 baru ditutup. Nah, ini kita harus sabar juga nih. Ini bukan keinginan perusahaan. Kan kabarnya mau berangkat duluan ya. Iya. Tapi kan belum bisa berangkat. Ini 100%, kalau ada 1000, kalau ada 1.000.000% bukan salah perusahaan, Pak. Bukan salah perusahaan. Ini memang sudah kebijakan kebijakan raja di Arab. Kita harus mengikuti dan taat sama peraturan. Atiullah wa atiur rasul wa atiul amri minkum. Kita harus taat. Saya yakin PT Gate akan memberikan yang terbaik. Jangankan PT Gate, seluruh travel tutup. Makanya ini suruh sabar. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mudah-mudahan bisa berangkat bulan Ramadan. Amin dong. Kalau umroh di bulan Ramadan sama aja ibu dan bapak melaksanakan ibadah haji. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan. Makanya sabar. Nanti kalau udah dibuka, Pak Rahmat akan kerja cepat. Nggak tidur ya. Lah banyak juga tetap berterbangnya 92, 25, 50. Oh, 92, 25 sama 50. Berapa jamaah tuh itu? Banyak kerjanya. Tapi saya yakin Pak Rahmat akan maksimal untuk doain makanya Pak Rahmat biar sehat. Amin. Sama juga bersehat. Biar sehat, biar diberikan rezeki duit yang banyak ya. Kalau Pak Rahmat yang barokah. Kalau Pak Rahmat yang banyak duit kan enak. Kerjanya juga nggak bikin macam-macam. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pangkat nggak ada apa-apanya di sana. Yang di sini punya bintang, bintangnya copot. Yang di sini punya melati, melatinya copot. Semuanya sama kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sombong. Di sana tempat yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak ngomong aja itu bisa-bisa langsung dikabul. Contoh, ini real nyata sama jamaah haji tetangga saya. Jadi waktu dia melaksanakan ibadah haji di sana itu burung, kalau di sini tuh kayak burung dara ya, atau burung merpati lah bahasanya. Itu di sana tuh bebas, banyak banget. Dia ngomong apa ini hal kecil menurut saya, tapi hati-hati dengan ucapan. Burung itu cakep-cakep banget ya. Lagi ngobrol nih sama-sama mama gitu kan. Mama kan kalau ngobrol kan dia tuh cakep-cakep bisa ya. Itu kagak pada berak apa katanya? Pada. Itu mau hitungan detik cash dia diberakin palanya. Trot aja. Cash. Enggak makin tar-tar, langsung palanya diberakin sama burung. Makanya hati-hati. Ucapan yang kita ucapkan itu kadang-kadang cash di sana. Saya selalu ngajarin sama jemaah. Ketika di Mekah apa yang harus saya baca?
perbanyak istighfar. Ketika di Madinah apa yang harus saya baca? Perbanyak baca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang simpel-simpel aja dah. Tapi diamalin insya Allah manfaat. Gak perlu bacaan yang panjang-panjang, kepanjangan kasihan. Ibu-ibu, pelebaran kasihan bapak-bapak. Yang simpel-simpel aja tapi bermanfaat. Sabar, ibu, sabar. Ntar kamar mandi kerannya agak macet dikit, pete di sana. Jangan. Ngomong baik-baik, kan ada ustaznya, ustaz, mohon maaf, ini kerannya kenapa ya? Ntar ustaznya yang akan komplain sama hotel. Itu ada aja kadang-kadang. Makanya ketinggalan kunci ketinggalan misalkan. Jangan ngomel-ngomel. Udah ngomong sama ustaznya, nanti ada mutawifnya yang akan mendampingi kita semua. Mudah-mudahan diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua, ketika kamu mau berangkat umroh, ibu dan bapak mau berangkat umroh, minta ridho sama orang tua. Minta ridho sama orang tua. Yang masih ada samperin. Yang udah nggak ada, ziarahin atau doain kalau jauh. Ibu yang dihormati, Bapak Ibu Bapak yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang masih ada, ini saya yakin sangat-sangat gembira mendengarkan kita mau berangkat umroh, benar nggak? Bagaimana yang sudah tidak ada, Ustaz? Yang sudah tidak ada, bagaimana orang tua kita ikut gembira? Apa dasarnya? Di dalam kitab Fawaidul Usfuriyah, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, Inna a'malal ahya tu'radu ala asairihim wa ala abaihim minal amwal fa in kana khairan hamidullah ta'ala wastabsiru wa in yaraw ghayra zalik qalu Allahumma la tumithum hatta tahdihim hidayah. Inna a'malal ahya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan orang yang masih hidup. Kita masih hidup kan ya? Ibu masih hidup nggak? Bapak masih hidup?